kalangan Bani Israel saja ada yang mempersaksikan kalau Al-Quran itu adalah sejalan dengan kitab Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Syahidun min Bani Israel ala mislihi fa'amana, lalu orang Bani Israel itu beriman kepadanya. Sementara kalian yang lebih dekat kepada saya, wastakbartum, kalian justru menyombongkan diri, istikbar. Innallaha, sementara Allah SWT tanpa pandang bulu mau dekat dengan saya ataupun tidak, Allah SWT la yahdi, tidak akan memberikan panduan, petunjuk al-qauma zalimin, kepada kaum yang zalim. Innallaha la yahdil qauma zalimin, Allah akan berikan hidayah, petunjuk kepada kaum yang zalim. Sekarang kita dapatkan atau teruskan dengan ayat baru. Ini adalah ilustrasi bagaimana orang-orang dulu pada zaman Nabi memperlakukan orang-orang yang ketahuan kalau menjadi pengikut Nabi Muhammad. Maka mereka akan disiksa seperti ini. Kita dengarkan bagaimana cerita Bilal bin Rabah, Khabbab al-Arats, mereka disiksa dengan sedemikian rupa. Wa qala alladziina kafaru, dan berkatalah orang-orang yang kafaru. Kafaru adalah orang-orang yang menolak tadi. Berkata kepada siapa? Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Wa qala alladziina kafaru lilladzina amanu, law kana khairan, seandainya yang dibawa Muhammad itu, seandainya Al-Quran yang disebut Muhammad, wahyu itu, khairun, baik, maksudnya mengandung kebaikan, ma sabakuna ilaihi, kalian tidak akan mendahului kami untuk mengimaninya. Ma sabakuna ilaihi, kalian tidak akan mendahului kami dalam mengimani pada Al-Quran itu. Apa sebabnya? Kami lebih dulu bersentuhan dengan Muhammad. Kami sama-sama, bahkan ada hubungan kekerabatan dengan kami. Apa benar bahwa Al-Quran itu tidak punya kebaikan seperti yang diklaim mereka itu? Yang benar adalah wa'id lam yahtadu. Yang benar adalah mereka tidak tertuntun oleh Al-Quran itu. Karena jiwanya sejak awal sudah istikbar. Jadi yang menentukan ini jiwa. Kalau dari awal jiwa itu sombong, angkuh, arogan, maka kemudian Allah tidak mungkin akan memberikan petunjuk. Lam yahtadu bihi. Yang benar adalah mereka tidak mendapatkan petunjuk dengan Al-Quran itu. Karena dari awal sudah bersifat a priori kepada Al-Quran. Fasayakuluna, maka mereka akan berkata. Jadi setelah mendengarkan Al-Quran, mereka justru berkata, hada ifkun qadim. Ini adalah dusta yang berulang-ulang, yang lama. Qadim itu sudah ada sejak dari dahulu kala. Jadi pengakuan-pengakuan seperti ini sudah ada sejak dahulu kala. Ini adalah ifkun. Ifkun itu adalah kedustaan. Isinya tidak benar. Ifkun itu ada ceritanya tapi isinya tidak benar. Jadi mereka mengklaim bahwa Al-Quran itu hanyalah merupakan karangan Muhammad saja. Dan Muhammad bagi mereka punya motif. Nah, ini adalah ayat ini menjelaskan bahwa Allah juga telah menurunkan kitab suci kepada Nabi Musa. Sama juga sebagai petunjuk dan rahmat. Jadi jemaah sekalian, karena Nabi Musa ini kepada berbahasa Ibrani, maka tulisan kitab sucinya juga Ibrani seperti ini. Ini tulisan Ibrani. Ini adalah kitab suci Taurat. Wa min qablihi, dan sebelum Al-Quran itu sudah ada kitab sebelumnya, yaitu kitab Musa. Yaitu kitabnya Nabi Musa yang berfungsi sebagai imam yang diikuti, imamah, wa rahmatan, dan rahmat. Jadi sebelum Al-Quran, jadi Al-Quran bukan kitab suci pertama. Muhammad ibn Abdullah bukanlah Nabi pertama. Makanya tadi pagi kita melihat ada kata-kata bid'ah. Karena mereka menganggap Nabi Muhammad itu bid'ah, mengada-ada. Tidak ada Nabi seperti itu sebelumnya. Tidak ada kitab suci seperti itu sebelumnya. Maka bagi mereka Muhammad dan Al-Qurannya adalah diada-adakan, dikarang saja. Sementara sudah ada kitab suci sebelumnya yang diturunkan kepada Nabi Musa.
Wahada kitabun, dan ini, jadi hadza kitabun ini kitab Al-Quran, musaddiqun, membenarkan apa yang ada pada Nabi Musa tersebut. Apa namanya membenarkan? Isinya sama. Intinya adalah mengajak kepada tauhid. Makanya kita lihat Abdullah bin Salam masuk Islam setelah beberapa kali mendengarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara, berceramah. Oh, ternyata isinya sama dengan Taurat. Ya udah, kalau begitu saya ikut sini saja, kurang lebih begitu. Jadi Abdullah bin Salam itu adalah penduduk Madinah asli, maksudnya sebelum Nabi hijrah ke sana sudah tinggal di sana sejak lama, dan beragama Yahudi, dan memang dia adalah rasnya Bani Israel. Kita tahu bahwa di Madinah dan sekitarnya itu banyak pemukiman Yahudi yang dibangun. Jadi wahada kitab, dan Al-Quran ini musaddiqun, membenarkan kitab suci yang diturunkan kepada Musa tersebut. Bedanya ialah kitab suci ini hadza kitabun lisanan Arabiyya, berbahasa Arab, menggunakan tuturan bahasa Arab, tuturan Arab, karena diturunkan kepada Nabi yang berbahasa Arab di tengah-tengah orang yang berbahasa Arab. Sementara Nabi Musa adalah berbahasa Ibrani dan diutus ke tengah-tengah umat yang beragama yang berbahasa Ibrani. Liyundziral ladzina zalamu. Apa tujuannya kitab suci ini, baik kepada Nabi Musa ataupun kepada Nabi Muhammad? Tujuannya sama. Untuk yundzira, memberikan peringatan. Agar Nabi tersebut dengan kitab suci yang dibawanya memberikan peringatan kepada alladzina zalamu, orang yang zalim. Alladzina zalamu. Liyunziral ladzina zalamu wa busyral lil muhsinin, dan menjadi kabar gembira bagi orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Jadi selalu penekanannya kalau amalan berbuat baik. Selalu berbuat baik. Bahkan ada ayat innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kalau kata berbuat baik ini kan lebih kepada umum, siapa saja. Kata ihsannya hanya pada dasar iman. Karena kalau ihsan itu beramal, berbuat seakan-akan melihat Allah, dan kalau Allah tidak melihat, Allah pasti akan melihatnya. Itu harus menjadi keyakinan bagi seorang al-muhsin. Kemudian istiqomah. Ini kita sudah ketemu ayat ini di surat Fussilat ayat 30, tapi ada perbedaannya sedikit. Allah berfirman, innalladzina qalu, sungguhnya orang-orang yang berkata. Kenapa tiba-tiba muncul innalladzina qalu rabbuna Allah, Tuhan kami Allah? Karena ajaran agama yang diajarkan Allah dan Nabi dalam kitab suci Al-Quran sama dengan ajaran agama yang diajarkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Yaitu Tauratnya. Isinya apa? Isinya adalah juga bertuhankan Allah, mentauhidkan Allah. Nah, maka kata-kata istiqamah nanti di sini adalah kalau orang-orang Yahudi Nasrani itu benar-benar juga mentuhankan Allah saja, kata-kata istiqamah itu artinya dia akan tetap melakukan itu walaupun Islam sudah datang, walaupun mereka beragama Islam tetap sama saja. Seperti tadi Abdullah bin Salam masuk Islam, bagi mereka tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang, bahkan cuma bertambah yang selama ini sudah hilang di agama mereka, yaitu sholat, puasa, dan sebagainya. Jadi summastaqamu, intinya istiqamah. Nabi mengatakan amalan yang paling berat itu bukan amalannya, tapi istiqamahnya. Jadi yang paling berat itu bukan amalannya, saya salat malam, bukan itu yang berat, kata Nabi. Yang berat itu adalah istiqamahnya. Makanya Nabi Allah SWT sangat menghormati amalan yang istiqamah, walaupun amalan itu qalla, sedikit-sedikit, kata Nabi. Walaupun hanya sedikit. Jadi yang penting istiqamah. Jadi kalau kita salat tahajud 11 rakaat tentu bagus. Tapi kalau cuma sekali, nah, yang Allah inginkan, paling sukai adalah istiqamah. Karena kata-katanya, innalladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, fala khaufun alaihim. Maka bagi orang seperti itu, la khaufun alaihim. La khaufun, tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran bagi mereka.
Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih hati. Coba kita bandingkan dengan surat Fussilat ayat 30. Ya. Di surat Fussilat ini. Ayat 30. Allah berfirman, innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah. Jadi tsumma istaqamu, kemudian istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka Allah turunkan kepadanya malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Begitu malaikat datang kepadanya, alla takhafu wa la tahzan. Allah mengatakan oleh malaikat, kamu jangan khawatir dan jangan bersedih hati. Jadi orang yang datang kepadanya malaikat tidak takut dan tidak bersedih hati. Wa basyiru, dan gembirakanlah mereka, yaitu orang istiqamah, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan jannah, dengan surga yang kalian dulu di dunia dijanjikan. Jadi mirip ayatnya. Jadi kalau di sini innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, bedanya sini tidak ada tatanazzalu alaihimul malaikah. Tapi ada fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada khawatir bagi mereka dan tidak ada juga sedih hati. Khawatir itu adalah tentang sesuatu yang belum terjadi. Sedih hati adalah tentang sesuatu yang sudah terjadi, yang buruk. Jadi sesuatu yang belum terjadi, yang buruk, kita khawatir. Misalnya kita khawatir jalan malam-malam karena nanti ada rampok. Kita khawatir tidur di sembarang tempat, nanti ada kecoa. Begitu ya kalau bersedih hati sudah lewat, sudah terjadi dan tidak menyenangkan. Nah, orang biasanya bersedih hati. Bersedih hati ditinggalkan oleh orang tuanya, bersedih hati ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya yang dekat. Maka itu namanya ihzan, bersedih hati. Allah mengatakan kalau orang itu istiqamah, pada dirinya tidak ada lagi khauf dan tidak ada ihzan. Allah menjanjikan jannah. Kalau tadi di surat Fussilat ayat 30, satu ayat. Ya, wa basyiru, gembirakan mereka dengan sorga yang dulu di dunia dijanjikan. Kalau di sini ayatnya pindah, jadi berbeda ayat. Tapi intinya juga adalah sorga, jannah. Ulaika, Allah mengatakan ulaika, mereka itulah. Siapa mereka yang istiqamah tadi? Kembali kepada innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah baru istiqamah. Nah, ini menunjuk ulaika ashabul jannah. Mereka itulah ashabul jannah yang akan menjadi penghuni surga. Ashabul jannah. Dan mereka kekal di dalamnya khalidina fiha. Jazaan sebagai imbalan. Jadi bukan gratis, tapi jazaan, balasan, imbalan bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka dulu kerjakan di dunia. Ya'malun itu kerjakan di dunia. Bima kanu, dengan apa yang dulu di dunia mereka ya'malun kerjakan. Jadi jazaan bima kanu ya'malun. Jadi surga itu bukan gratis. Surga itu harus merupakan pahala, reward terhadap apa yang kita kerjakan di dunia. Itu amalan-amalan soleh, amal-amal yang baik. Dan amalan yang baik, yang terbaik adalah istiqamah dalam memiliki prinsip Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Jadi di dalam hati melihat barang mewah, Tuhan kami Allah. Naik pangkat dan jabatannya, Tuhan kami Allah. Semakin lama semakin lemah, Tuhan kami Allah, sehingga merasa kuat kembali. Jadi yang namanya istiqamah dalam kata-kata Rabbuna Allah bukan hanya lisan, tapi yang namanya istiqamah itu artinya sudah menetap, sudah berdiri tegak di dalam jiwa kata-kata la ilaha illallah itu. Kemudian berikutnya adalah ayat yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Dan ayat ini terkenal karena banyak di antara kita yang menghafal dan membacanya. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ini ayat 15. Ya, sering kita membaca doa ini.
Nanti ada doanya di sini. Ya. Wa wassainal insana. Kami berwasiat. Jadi menggunakan kata wasiat. Bukan perintahkan, tapi wasiatkan. Jadi artinya pesan sakralnya Tuhan kepada manusia. Wa wassainal insana. Apa itu? Biwalidayhi. Tentang orang tuanya. Supaya berbuat baik kepada keduanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah berkaitan dengan orang tua, itu adalah wasiat Allah. Kalau puasa kan kutiba alaikumusiyam. Kalau ini tidak. Wasainal insana. Dan kami wasiatkan kepada manusia. Berkenaan dengan biwalidayhi, kedua orang tuanya. Agar manusia itu kepada kedua orang tuanya ihsana, berbuat ihsan, berbuat baik. Apa sebabnya? Ini bukan tanpa alasan. Sebabnya atau alasannya ialah hamalathu, terutama ibunya lah. Jadi di sini biwalidai, kedua orang tua. Tetapi di sini dikhususkan ibu. Jadi Bapak Ibu lihat di sini ummu. Di sini kedua orang tua. Ya, begitu sampai di sini dikhususkan ini, ya, ibu. Jadi di sinilah betapa tingginya Al-Quran memberikan perhatian yang besar kepada seorang wanita. Yang ini tidak dulu mereka dapatkan pada zaman jahiliyah. Sekarang dimuliakan sedemikian rupa. Kedua orang tua tetapi dikhususkan. Hamalat ummu, ibunya terutama. Dia harusnya berbuat baik terutama kepada ibunya. Atas dasar ayat inilah Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, saya punya ibu dan ayah. Kepada siapakah aku harus pertama kali berbuat baik? Sementara waktu kita kan terbatas. Dua-duanya butuh kita. Waktunya sama. Kita tidak bisa membagi dua badan kita. Mana yang harus saya dahulukan? Nabi mengatakan, ummukah, ibumu. Kemudian setelah itu, maksudnya setelah itu apakah bapak? Dia katakan tidak, ummukah, ibumu lagi. Setelah itu siapa lagi? Jawab lagi, ummukah, ibumu, coba. Dan ini ternyata masuk di sini. Hamalathu ummu. Jadi alasan paling mendasar adalah ibulah yang mengandungkan kita 9 bulan. Yang namanya 9 bulan itu 7/24. Maksudnya 7/24, 7 hari, 24 jam sehari. 24 jam sehari, seminggu 7 hari, tidak ada cutinya. Artinya kita senantiasa berada dalam perut ibu. Kalau bapak-bapak kantor ada cutinya, ada istirahatnya, Sabtu Minggu tidak ke kantor. Tapi ini hamil selama 9 bulan tidak ada cutinya. Masuk kamar mandi juga ikut. Hamilannya, kandungannya. Pergi ke pasar, kandungannya ikut. Pergi ke kantor, kandungannya ikut. Pergi kemana-mana pun kandungannya ikut. Ya, bahkan ada yang berolahraga. Tetap main voli, tetapi ikut bersama dengan janinnya di dalam situ. Itulah ibu, Bapak Ibu Mas sekalian. Hamalat umum, tidak ada yang bisa melakukan ini. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak percaya ini, ambillah 1 biji kelapa, ya, terlalu besar kelapanya, baru diikat, digantungkan di perutnya, diikat di perutnya, baru dibawa selama 9 bulan terus-menerus. Tidak pernah terputus, tidak pernah disimpan, tidak pernah dilepaskan. Saya yakin dan percaya tidak ada di antara kita yang mampu melakukannya. Tapi ibu benar-benar melakukan itu. Kemana saja beliau pergi. Pergi ke kantor, kalau dia polisi latihan, ada tentara latihan, kita juga ikut bersamanya di dalam perut ibu kita. Ibu pulang kampung naik pesawat, ikut juga di dalamnya. Pokoknya dalam kondisi kritis misalnya, ketika ibu sakit, kita juga tetap ada di dalam perutnya. Luar biasa. Hamalathu ummu, ibunya lah yang mengandungkannya. Kurha, dalam keadaan kurha. Karena kurha itu adalah susah. Jadi ingat kata-kata makruh. Ya. La ikrah, tidak ada paksaan. Itu kurha itu artinya memikul dengan paksa, dengan susah payah. Makanya terjemahannya ini tepat, susah payah. Ibunya lah yang mengandungkannya dalam keadaan bersusah payah. Wa wada'athu kurha. Dan nanti juga melahirkannya dalam keadaan susah payah lagi. Melahirkan orang susahnya luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Lalu kenapa wanita pengen melahirkan, bahkan terkadang berkali-kali? Karena cintanya kepada apa yang disebut dengan anak. Wa wada'athu kurha. Dan melahirkannya juga dalam keadaan susah payah. Wanita setelah melahirkan dengan susah payah tidak bisa langsung beraktivitas.
ada masanya 40 hari tidak bisa berbuat apa-apa. Namanya masa nifas. Jadi wadathu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Lalu kemudian dia mengandungkannya. Jadi diulangi lagi tadi hamalatu, mengandungkannya wa fisaluhu dan menyapihnya salasuna syahra selama 30 bulan. Jadi selama 30 bulan. Ini ada kata 30 di sini. 30 bulan. Ketika ayat ini turun, maka ada orang bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Imam Ali karramallahu wajhah. Bagaimana itu Ali? Kok di dalam Al-Quran terjadi kontradiksi? Apa kata dia? Di tempat lain dikatakan wa fisaluhu fi amaini, menyapinya selama 2 tahun. Amaini itu 2 tahun lamanya. Sedangkan di sini katanya salasuna syahra, cuma 30 bulan. Kok berbeda? Di tempat lain dikatakan selama 2 tahun, amaini itu 2 tahun. Sedangkan di sini salasuna syahra. Kalau 30 bulan, itu kan tidak sampai 2 tahun. Ya. Tidak sampai 2 tahun kalau 30 bulan. 30 bulan itu adalah salasuna syahra 30 bulan ya. Maksudnya lebih banyak daripada 2 tahun ya. Kalau 2 tahun itu kan berarti 24 berapa? 24 bulan. Ya. Kalau 2 tahun kan 24 bulan. Sedangkan di sini adalah salasuna syahra 30 bulan. Ya kalau 2 tahun 24 bulan karena kan 1 tahun 12 bulan. Bisa 2 tahun fi ama ini 2 bulan, dari 2 tahun berarti 24 bulan. Sedangkan di sini adalah salasuna syahra 30 bulan. Kok lebih selisih? Selisih berapa? Selisih 6. Selisih apa? Selisih salasuna 24 selisih 6 ya. Selisih 6 bulan dia. Ini lebih banyak ke 6 bulan. Imam Ali karramallahu wajhah dengan ilmunya yang luas sekali menjawab dengan tenang. Dia katakan bayi itu tidak bisa dihitung start dari 9 bulan saja. Karena ada bayi yang lahir sebelum 9 bulan. Yang kemudian kita sebut sekarang adalah prematur, lahir sebelum masanya. Kata Imam Ali, bayi yang lahir prematur itu belum masanya, itu nanti bisa selamat kalau usia kandungannya 6 bulan. Usia kandungannya 6 bulan. Jadi kalau misalnya kalau misalnya sebelum 6 bulan ya dia gugur, ya dia tidak bisa hidup, kata Imam Ali. Ya. Maka kemudian kalau dia misalnya lahir pada usia kandungan 9 bulan, ya maka kemudian jumlah sapihannya itu nanti ujung-ujungnya akan menjadi sama dengan 30 bulan juga. Ya. Karena katakanlah dia lahir 9 bulan 10 hari, kita bulatkan menjadi 4 bulan, 6 bulan tambah 4 bulan, kan begitu. Jadi akhirnya kalau dia lahirnya umur 6 bulan, maka kemudian jumlah bulan sapihannya juga adalah 30 bulan. Ya. Jadi begitulah. Hatta idza balagha asyuddah, sampai ketika mencapai balagah. Ada 2 di sini. Balagah bisa artinya mencapai, tapi bisa juga akil balik. Ya. Karena di sini ada nanti apa lagi mas kalian? Dua nanti balagah di sini, balagah juga nih. Balagah. Ya, jadi balik pertama, balik kedua. Bapak Ibu perhatikan, ini balik kedua. Jadi ini ada balik pertama, ini balik kedua. Sama-sama balagah, ini tulisannya sama. Bedanya ini ada wawunya. Balagah itu sudah sampai. Ya. Hatta idza balagha sudah sampai kemudian mencapai balik. Apa balik asyudda dewasa? Balik asyudda itu adalah setelah masa kanak-kanak lewat. Setelah masa kanak-kanak lewat, masuk masa dewasa namanya, walaupun masih remaja, kata dewasa itu karena sudah akil balik, namanya balagha asyudda. Akalnya sudah sempurna. Satu yang kedua, kemudian ada lagi balik kedua. Kapan balik kedua sampai? Yaitu apabila usianya mencapai arba'ina sana, 40 tahun. Jadi wabalaga arba'ina sana, ketika usianya balik
dengan usia 40 tahun. Nah, pada saat usia 40 tahun, maka seorang insan, seorang manusia dianggap sudah benar-benar mapan berdiri sendiri. Kalau masih kepala dua menikah, masih mungkin ditopang oleh orang tuanya, entah dengan nasihat-nasihat, entah dengan saran-saran bagaimana menjalankan kehidupan. Tapi pada saat arba'in sana, sangat mungkin yang bersangkutan sudah punya anak juga, sudah mulai beranjak remaja anaknya, dan masih punya orang tua. Jadi arba'in itu adalah usia tengah. Usia tengah di mana pada saat itu dia berjumpa di antara dua generasi. Generasi sebelumnya orang tuanya, dan generasi setelahnya itu anaknya sendiri. Dia berada di tengah-tengah. Balaga arba'ina sanah. Nah, pada saat mencapai usia arba'ina sanah, bisa juga balik pertama. Kenapa? Karena ada wa-nya di sini. Jadi ini dibacanya pada saat balik, dan balik pertama dan balik kedua. Balik dewasa dan balik arba'ina sanah. Jadi kalau di kalangan anak-anak Indonesia di Jakarta biasa disebut kalau balaga arba'ina sanah itu sudah STW, ya sudah STW. Kalau ini tadi masih milenium. Anak-anak milenial di sini. Kalau di sini sudah STW, ya. Sudah mulai tua, arba'ina sanah. Maka dia berdoa, Rabbi wahai Tuhanku. Jadi Bapak sekalian yang belum hafal doa ini, bisa dicatat doa ini ya. Surat Al-Kahf ini ayat 40, surat Al-Kahf surat 46 ayatnya 15. Ini doa bagus sekali kita baca. Karena di sini kita menempatkan diri kita di tengah-tengah. Punya orang tua, atau walaupun orang tua kita sudah tidak ada. Dan yang kedua punya anak keturunan. Maka kita berdoa, Rabbi wahai Tuhanku. Auzi'ni, karuniakanlah kepadaku. Karuniakanlah kepadaku. Ataukah berikanlah kepadaku kemampuan an ashkura, untuk mensyukuri ni'mataka, nikmatmu. Allati, yang an'amtah, engkau telah berikan alayya, kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Jadi Bapak sekalian lihatlah, kepada orang tua Allah menggunakan kata yang sama dengan digunakan kepada nabinya, an'amta. Ini kalau an'amta itu adalah kepada orang-orang suci. Surat Al-Ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang kau beri nikmat kepada mereka. An'amta alaihim. Di tempat lain dikatakan, ulaika ladzina an'amallahu. Mereka itulah orang-orang yang an'amallah, yang Allah beri nikmat baginya, alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Jadi allati an'amta alayya. Jadi kita lihat orang tua diperlakukan seperti nabi dan rasul di sini. Menggunakan kata an'amta. An'amta alayya wa ala walidayya. Yang kamu berikan kepada saya dan kepada kedua orang tua saya. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang kau berikan kepada saya dan kepada kedua orang tua saya. Kepada saya di sini harus sejalan dengan orang tua. Karena nikmat di sini tentu lebih tinggi dari sekedar nikmat. Bukan hanya sekedar nikmat materi, tapi nikmat keberimanan. Wa an a'mala sholihan, dan mensyukuri kemampuan yang kau berikan kepada aku Tuhan untuk beramal saleh. An a'malah sholihan, untuk beramal saleh. Tardahu, yang kamu ridhoi. Amal saleh yang kamu ridhoi. Artinya apa? Ada amal yang tidak diridhoi Allah. Karena ini a'malah sholihan tardahu. Sama dengan beragama. Ada juga mungkin yang tidak diridhoi. Kenapa? Karena Allah mengatakan yang diridhoi. Ya, di dalam ayat terakhir turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu ridha. Wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Jadi dan aku ridha kepada Islam. Jadi menggunakan kata ridha. Ridha itu artinya Allah memberikan pembenaran, memberikan tanda tangannya. Ini sudah benar seperti ini. Yang Allah ridhoi. Nah, begitulah juga an a'mala salihan tardahu waslih li, dan salehkanlah aku, aslih li, salehkanlah aku,
perbaikilah daku. Fi dzurriyyati, waslih fi dzurriyyati, terutama berkenaan dengan keturunanku. Jadi kita lihat sini dua, ini adalah ini keturunanku, kita kasih warna yang beda. Kemudian di sini adalah walidayya ini. Walidayya. Nah, jadi kita lihat sini ada dua di sini. Waslih fi dzurriyyati. Jadi kita ketemu dengan zuriat keturunan kita dan kita ketemu dengan orang tua kita. Ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ini betul. Sekarang di usia 40 tahun Tuhan, aku telah bertobat. Aku sudah berhenti melakukan perbuatan-perbuatan durhaka dan maksiat. Ini betul, aku bertobat. Ilaika kepadamu. Aku bertobat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan aku masuk kategori orang yang muslim berserah diri. Ini betul ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Dan aku berserah diri. Muslim di sini adalah Muslim yang paling tinggi, bukan hanya nama. Ya, seperti dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini muslim ini. Menjadi muslimin karena adanya minal muslimin. Doa ini hampir sama dengan doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman alaihi salam pada saat mendengarkan semut berdiskusi, berbicara di antara mereka. Ya. Kita bisa lihat di dalam surat An-Naml. Surat An-Naml. Kita lihat surat An-Naml, surat yang ke-27. Surat 27. Ya. Ayatnya 19 kalau di sini. Kalau sana tadi 15, kalau di sini 19. Jadi Bapak Ibu bisa baca salah satu doa ini. Surat An-Naml ayat 19 atau surat Al-Ahqaf tadi surat 46 ayat 15. Atau lebih baik lagi kalau dua-duanya, kalau bisa hafal dua-duanya karena mirip. Mari kita lihat. Fatabassama dhahikan min qauliha. Min qauliha, kita mulai dari sini. Begitu mendengarkan perbicaraan daripada semut yang meminta kepada warganya, rakyatnya masuk ke dalam lubang-lubang mereka. Jangan sampai terinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya tanpa mereka sadari. Artinya tanpa mereka sadari. Jadi artinya tidak mungkin mereka diinjak oleh tentara Nabi Sulaiman dan tentaranya kalau disadari. Wa qala seraya berkata, yaitu berdoa. Rabbi, wahai Tuhanku. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Inilah yang kita sampaikan tadi pagi, bahwa tidak ada nabi kalau tidak ada perempuan. Itulah sebabnya jemaah sekalian, ini kan Nabi Sulaiman adalah nabi dan mendapatkan mujizat. Mujizatnya apa? Bisa berbicara dengan hewan-hewan, termasuk semut. Bisa mengetahui pembicaranya semut-semut. Nah, tetapi kepada siapakah Nabi Sulaiman berterima kasih terutama secara zahir? Kepada orang tuanya. Coba kita lihat. Rabbi, kata Nabi Sulaiman, auzi'ni, karuniakanlah kepadaku an ashkura, kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu kepadaku, allati an'amta alayya. An ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Agar aku bisa mensyukuri nikmatmu yang telah engkau berikan, an'amta, yang kau nikmatkan kepada saya, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tua saya, wa an a'mal saleh, dan agar aku juga kau beri karunia untuk apa? Beramal saleh. Tardahu, yang kamu ridhoi. Wa adkhilna, bedanya di sini nih. Kalau Nabi Sulaiman, wa adkhilni, maka ya Allah masukkanlah aku bi rahmatika, dengan rahmatmu. Berarti dengan wasilah Muhammadmu. Karena Muhammad adalah wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin, ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Jadi coba lihat. Nabi Sulaiman saja minta agar dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh. Kenapa? Karena Allah telah memastikan, menjelaskan bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba yang saleh. Laqad kataba Nabi Zabur min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Allah telah menetapkan di dalam Zabur, setelah Allah menetapkan sebelumnya di dalam Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz, annal arda, bahwa bumi ini
Yarithuha, akan diwarisi ibadi as-salihin, hamba-hambaku yang saleh. Ibadiyas salihun, hamba-hambaku yang saleh. Jadi Nabi Ibrahim ingin bersama dengan mereka. Nah, Nabi Sulaiman. Nah, jadi kita teruskan tadi di sini. Jadi kalau di sini tadi terakhirnya ini itu betul. Jadi bedanya sampai di sini Pak Bus. Jadi bedanya di sini. Tapi sampai di sini sama tadi. Wa an a'mala salihan tardah waslili fi dzurriyyati. Kalau di sana wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Sekarang ayat 16. Nah, Bapak Ibu masih ingat Ustadz kita yang kita undang dulu, tamu pertama kita yang berbicara bahwa amalan itu dua macam. Ada amalan yang sahih dan ada amalan yang diterima. Nah, ayat yang dikutip adalah ini surat Al-Maidah ayat 27. Allah di sini memberikan penegasan, innama, hanya saja, ya taqabbalullah, yang Allah terima apa? Yang Allah terima amalnya, yang Allah terima ibadahnya adalah minal muttaqin, dari orang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi ada diqabul dan ada sah. Ya. Jadi ada ibadah yang sah, ada ibadah yang makbul, diterima oleh Allah SWT. Nah, yang penting kita cari adalah ibadah yang makbul, yang diterima oleh Allah SWT. Tidak cukup sah saja. Karena kalau sekedar sah, tetap bisa masuk neraka. Contohnya, fawailul lil musallin. Celaka kalau orang salat. Orang salat itu pasti sah salatnya. Nabi mengatakan betapa banyak orang yang berpuasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Kam min sha'imin laisa lahu min siyam illal ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi tidak ada puasa baginya kecuali al-ju' wal atash, kecuali lapar dan haus. Illal ju'i wal atash, kecuali lapar dan haus. Jadi artinya apa? Puasanya sah, karena lapar dan haus berarti sah. Allah mengatakan ulaikal ladina. Siapakah ulaika tadi? Yang berdoa seperti itu. Orang yang memuliakan orang tuanya dan mengharapkan anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Wa a'mala salihan tarda waslih fi dzurriyyati. Dan solehkan juga, perbaiki juga zuriat ke anak keturunanku. Ulaika, mereka itulah alladzina nataqabbalu, orang yang akan kami terima anhum, dari mereka, asana ma'amilu, amal-amal mereka yang baik. Jadi nataqabbal itu artinya makbul. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum asana ma'amilu. Artinya kalau mereka seperti itu, maka mereka ini nanti akan bersua dengan orang tuanya dan anak-anaknya di sorga yang bernama sorga Aden. Karena tadi orang tua yang tadi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi di situ kita lihat ayahnya, orang tuanya, dan juga anak-anaknya diminta agar saleh, agar baik. Nah, jemaah sekalian, di dalam Al-Quran, surga Aden itu adalah surga untuk keluarga. Mari kita lihat di dalam ayat ini. Kita lihat surat 13, surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd. Ya, kita lihat ayatnya 20. Kita mulai dari 21. Ya. Ini 23 tempatnya. Ya. 23. Jannatu Adnin. Surga Aden. Jadi mereka akan masuk ke Jannatu Adnin. Siapa yang akan masuk surga Aden? Yadkhulunaha, yang mereka memasukinya waman salahah, dan siapa saja yang saleh. Kata-kata ini waman salahah. Saleh. Ingat Bapak sekalian, catatannya saleh. Ingat tadi di sana doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya. Jadi saleh dikatakan yadkhulunaha, mereka akan masukinya bersama dengan
salaha min abaihim, orang saleh dari kalangan ayah-ayah mereka, orang tua mereka maksudnya. Wa zawjib, dan pasangan-pasangan mereka. Wa zurriyyatihim, dan keturunan mereka. Jadi bersama dengan orang-orang tua mereka, bersama pasangan-pasangan mereka, bersama zuriat keturunan mereka. Di surga dan itu. Nah, jadi jemaah sekalian, kalau kita ingin bersama di sana, nah fasilitasnya tadi kita lihat dalam surat Al-Kahf ayat 15, surat An-Naml ayat 19, yaitu doa Rabbi auzi'ni. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat-malaikat silih berganti masuk menjumpai mereka dari tiap-tiap pintu seraya berkata, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Salam masalah sekalian wahai penghuni surga, kamu masuk surga disebabkan karena kesabaran dulu di dunia. Fa ni'ma uqbadar, dan inilah surga senikmat-nikmat, sebaik-baik tempat tinggal akhir, tempat peristirahatan terakhir. Nah, jadi tadi ayat 16. Ulaikal ladzina nataqabbalu, mereka itu yang kami terima anhum dari mereka ahsana ma amilu, yang terbaik daripada amal perbuatannya. Wa natajawazu, bukan hanya kami terima amalnya, bukan hanya amalnya kami terima, tetapi juga sayiati, dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka, natajawazu, kami hapus. Jadi nataqabbalu dan natajawazu. Nataqabbalu apa? Yaitu ahsana ma amilu. Natajawazu apa? Yaitu sayiati. Kami hapus kesalahan-kesalahan mereka. Di manakah mereka itu? Fi ashabil jannah. Mereka itulah tempatnya di dalam jannah, di dalam surga. Ashab itu penghuni. Ingat, ashabul kahfi penghuni gua. Ini ashabul jannah. Wa'da sidqi. Itu adalah janji yang benar. Alladzi, yang kanu dulu di dunia yu'adun, dijanjikan kepadanya. Jadi apa yang dijanjikan dia di dunia sekarang menjadi kenyataan semuanya di akhirat. Tapi ada sebagian orang bahkan tidak tanggung-tanggung, bukan hanya berkata kepada orang tuanya, tapi berkacak pinggang kepada orang tuanya. Ada orang berkacak pinggang, menyombongkan diri, bahkan membentak orang tuanya. Nauzubillahi min dzalik, tsumma nauzubillahi min dzalik. Kita berlindung dari keadaan seperti ini, terutama bagi kita Bapak Ibu yang masih ada orang tuanya. Jadi berkacak pinggang di depan orang tuanya. Coba kita lihat penggambaran ayat ini. Walladzi, dan orang yang qala, berkata, liwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Ini kita temukan juga di dalam surat Al-Isra. Dalam surat Al-Isra dikatakan wala taqul lahuma uff. Ya, wa qul lahuma qaulan ma'rufa. Katakanlah kata-kata yang bagus, ma'ruf. Jadi tapi di sini ada orang alladzi qala liwalidayhi, ada yang berkata kepada kedua orang tuanya, uffin lakuma, kepada kalian berdua. Ya. Kepada kalian berdua. Mungkin kita kalau versi Indonesia, apa sih kalian ini berdua, kira-kira gitu. Uffil lakuma ataidanini an ukhraja wa qad khalatil qurun min qabli. Apakah kalian berdua, menggunakan kata kepada orang tuanya, apakah kalian berdua, wahai ayah dan ibuku. Wa ta'idanini, ta'idani itu adalah dua, mengancam. Apakah kalian berdua mengancamku, memaksaku, an ukhraja, bahwa nanti aku akan dikembalikan. Maksudnya apakah ayah dan ibu mengancam aku dengan nasihat-nasihatnya, bahwa nanti kalau saya mati akan dibangkitkan di akhirat, sehingga harus saya beramal soleh, berbaik, berbuat baik. Itu saya tidak percaya, kata dia. Apa buktinya? Wa qad khalatil quruni min qabli, karena sudah berlalu generasi-generasi sebelum saya, kata dia, kata orang yang berkata ufin kepada kedua orang tuanya ini, qad khalatil qurun, telah berlalu qurun, yaitu generasi-generasi min qabli, sebelumku, dan tidak ada tuh yang dibangkitkan, kata mereka. Jadi lagi-lagi persepsi mereka dibangkitkan itu kembali dari kubur, kemudian naik ke tanah lagi menjadi manusia baru, lalu hidup lagi di bumi. Seperti itu tanggapan mereka. Kita sudah sampaikan, ini jelas keliru. Karena dimaksud itu adalah mundur ke belakang.
Sementara waktu yang Allah ciptakan tidak mungkin mundur ke belakang. Waktu itu adalah berjalan linear ke depan. Linear itu lurus ke depan. Tidak pernah berhenti. Ya, ini waktu itu adalah istiqamah berjalannya. Kita lah yang harus menyesuaikan diri pada waktu. Jangan waktu, tidak mungkin waktu menyesuaikan diri dengan kita. Jadi waqad khalatil qurun min qabli, telah berlalu generasi-generasi sebelumku. Mendengarkan ini, wahuma, kedua orang tuanya. Inilah yang paling berbahaya kalau tiba-tiba orang tua mengangkat kedua tangannya atas ketidakpuasannya kepada perlakuan kita kepadanya. Tiba-tiba bagaimana kalau ada orang tua kita tiba-tiba mengangkat tangannya, wahuma yastagisan. Lalu kemudian keduanya yastagisan Allah. Keduanya tiba-tiba mengangkat tangannya beristighosah. Ini yastagisan istighosah. Ini yastagisan itu istighosah. Bayangkan kalau keduanya tiba-tiba istighosah kepada Allah, yastagisanillah. Ya. Seperti memanggil Allah Al-Ghaus, Al-Ghaus. Ya. Yastagisanillah. Seraya berkata, wailaka, wahai anakku, celakalah kamu. Kalau kamu tidak percaya adanya hari kebangkitan. Amin, berimanlah wahai anakku. Kira-kira begitulah. Amin, berimanlah. Amin ini berimanlah. Inna wa'dallahi, karena sungguhnya janji Allah itu adalah benar. Nah, jadi jemaah sekalian, orang tua yang dibicarakan di sini adalah orang tua seperti Nabi Daud kepada putranya Sulaiman. Karena tadi doanya Nabi Sulaiman itu tadi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, kepada kedua orang tuaku. Jadi orang tua Nabi Sulaiman adalah juga mendapatkan nikmat kenabian, dan nikmat kenabian itu kemudian diturunkan kepada anaknya. Nah, jemaah sekalian, begitu ya orang tua ini. Orang tua ini yang anaknya tadi mengucapkan ufin, yang kita gambarkan tadi berkaca pinggang, adalah anak yang justru adalah orang tua yang justru sangat menginginkan anaknya beriman dan mengatakan, nah di akhirat ada kebangkitan. Janji Allah pasti benar. Jadi orang tua ini pasti sangat beriman. Sudah sampai pada tingkat yakin. Kenapa? Karena dia mengatakan inna wa'dallahi haqqun. Janji Allah itu pasti adalah kebenaran. Fayaqulu. Maka apa jawaban anaknya tadi? Ini jawaban anak yaqulu ini. Alladzina qala. Tadi di sini qala. Bentuk lampu sekarang yaqulu bermudhari. Hatta fayaqulu, kemudian anaknya berkata kepada orang tuanya yang menasihati mereka dengan ayat-ayat Al-Quran tentang adanya kebangkitan. Apa kata anaknya? Ma hadza illa asatirul awwalin. Wahai orang tuaku, apa yang kau perkenalkan ini kepadaku, yaitu Al-Quran, tiada lain kecuali asatirul awwalin. Kecuali hanyalah asatir, cerita-cerita terdahulu. Asatir itu dari kata satire kalau dalam bahasa Melayu. Satire itu adalah dongeng. Cerita-cerita biasanya tentang hewan-hewan ataukah cerita-cerita yang mengandung nasihat. Jadi asatirul awalin itu hanyalah satire, dongengan orang-orang terdahulu saja. Isi Al-Quran itu cerita orang-orang terdahulu, kata mereka. Nah, jemaah sekalian, nanti di akhirat apa yang terjadi? Tidak akan ada lagi pertolongan. Semua kita akan menerima imbalan atas apa yang kita lakukan di dunia. Ulaika alladziina haqqa alaihim, yang berkata, anak yang berkata begitu tadi kepada orang tuanya, Allah mengatakan mereka itulah adalah orang-orang yang haqqa, sudah pasti kebenaran janji atasnya. Haqqa itu kebenaran janji Allah atasnya, alaihim. Al-qaul, ini janjinya nih. Qaul ini adalah perkataan janji Allah. Dan sudah berlalu pada umat-umat sebelumnya juga seperti itu. Fi umamin, di dalam umat-umat. Kada khalat min qablihim, dan sungguh telah berlalu umat-umat sebelum mereka. Jadi sikap mereka bukan pertama kali. Ini terjadi di kalangan jin dan manusia. Minal jinni wal insi, dan manusia. Wal jin minal jinni wal insi. Jadi terjadi pada kalangan jin dan manusia. Innahum, sungguhnya mereka itu baik dari kalangan jin dan manusia kalau bersikap seperti itu, kanu khasirin, adalah orang-orang yang merugi. Mas sekalian, berikut ini kita bicara tentang bahwa setiap orang punya tingkatan-tingkatan dalam amal perbuatannya.
Mas sekalian, ini adalah biasa kita sampaikan ini, 7 tingkatan nafs. Jadi di sini bukan 7 tingkatan nafsu sebetulnya, kita nafs saja. Karena kalau bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, nafsu itu biasanya maknanya kurang enak. Nafsu, nafs. Ya, nafs itu adalah jiwa. Ya, hakikat diri kita adalah nafs. Wa nafsi wa masawaha. Ini ada 7 tingkatan ke bawah, ini paling tinggi. Nah, bedanya mereka menggunakan di ketiga mulhama. Kalau saya menggunakan marhama. Jadi bukan mulhama tapi marhama. Jadi yang pertama adalah nafs amarah. Yang paling dangkal, yang paling di bawah. Kemudian nafs lawamah. Nafs marhama, kalau saya marhama. Nafs mutmainnah. Ini nafs mulhama ini diambil dari surat Al-Fajr. Wa nafsi wa masawa fa'alhamaha. Punya kalau mulhama itu sejak dari awal sudah dapat ilham, sudah terilhamkan padanya. Jadi saya menggantinya dengan marhama. Nafs marhama dari mana kita ambil? Dari kata-kata Nabi Yusuf alaihissalam ketika mengatakan innan nafsala ammarat wa ma ubari'u nafsi innan nafsala ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Kemudian yang keempat, nafs mutmainnah. Yang kelima, nafs radiyah. Yang keenam, nafs mardiyah. Yang terakhir, nafs kamilah. Ini para nabi-nabi dan rasul-rasul. Orang-orang suci di sini. Manusia sempurna. Nah, jemaah sekalian, ini adalah nafs. Sedangkan derajat-derajat tingkatan-tingkatan tauhid kita itu adalah 3 macam. Ya. Kita dari bawah ini, kalau ini kan dari atas tadi. Ya, tentu yang di atas ini paling rendah, yang di bawah paling tinggi. Kalau saya biasa nuliskan selalu terbalik. Yang kamilah di atas. Ya. Kalau di sini baru terbalik, baru benar ini dari bawah ke atas. Jadi kita bergerak dari tauhid bawah, yaitu wahidiyah, wahid. Ilahukum ilahun wahid. Ya. Jadi tauhid ini adalah tauhid martabat asma namanya. Ya. Martabat asma. Ya. Ya. Karena di sini kita mengatakan la ilaha, ini kan salbiyah namanya. Salbiyah itu adalah menolak, ya. Menegasikan. Nah, cuma sekalian kalau kita berada di sini, inilah hakikat insaniyah, hakikat manusia di sini. Hakikat manusia setelah meninggalkan nafs amarah, baru kita bisa masuk di sini. Nafs tauhid wahidiyah. Nah, setelah kita bergerak ke atas, nanti masuk pada tauhid. Kalau ini bukan, kalau nafs ini tauhid. Tauhid wahda. Ya, la ilaha illallahu wahdahu, ini wahda. Kalau tidak salah tadi pagi atau kemarin kita bahas juga ini, wahda. Nah, masuk di derajat ini namanya martabat sifat. Ya. Martabat sifat. Ya. Lalu kemudian di sini dikatakan hakikat Muhammadiyah. Jadi ketika kita di sini hakikat Muhammadiyah, kenapa? Karena Muhammadlah yang menyatukan atas dan bawah. Muhammad atas dan bawah. Muhammad berkomunikasi dengan atas dan juga ke manusia. Hakikat Muhammadiyah. Lalu kemudian yang tertinggi adalah tauhid ahadiyah, ahad. Ya. Ahad. Kemudian namanya martabat zat. Ya, sifat nafsiyah, martabat zat. Lalu apa maksudnya ini? La ta'in. Ta'in awal, ta'in akhir. Nah, la ta'in artinya ahadiyah itu tidak terkonsepsi, kan rahasia. Saya sampaikan sebelumnya, ini adalah sirrul asrar, rahasia dari segala rahasia. Ya. Jadi jemaah sekalian, tidak terkonsepsi. Ya, kalau toh ya miliknya sendiri, ayat asabita namanya, ahadiyah la ta'in. Baru kemudian keluar ta'in awal, sudah mulai terkonsepsi. Kemudian ini yang terakhir di bawah. Ini dijangkau oleh panca indera, dijangkau oleh akal, ini tidak dijangkau oleh panca indera dan akal. Maka Allah mengatakan walikullin darajatun. Setiap orang berbuat mengikuti derajat, ada derajat-derajatnya, tingkatan-tingkatannya. Jadi di sini derajat ini tingkatan-tingkatan. Ya, tingkatan-tingkatan. Ya. Kalau di Singapura, Malaysia, kalau kelas namanya bilik darajah. Ya. Kenapa disebut bilik darajah? Karena ruang-ruang ditentukan kelasnya, kelas 1, kelas 2 tingkatan, derajat. Namanya bilik darajah. Walikullin darajatun. Setiap orang beramal pasti ada derajatnya. Di mana tempatnya? Allah yang tahu. Ya. Walikullin darajatun. Setiap orang berbuat ada derajatnya. Derajat amarakah? Kalau dari nafs? Ataukah lawamakah? Ataukah dari sisi tauhid? Tauhid wahidiyakah? Ataukah wahdaniyakah? Ataukah ahadiyakah?
likulli darajatun mimma amilu, sesuai dengan perbuatan mereka. Jadi amal menentukan derajat, ya. Tapi amal ditentukan oleh ilmu. Amal ini ditentukan oleh ilmu, ya. Ilmu menentukan amal, amal menentukan derajat. Jadi makanya jemaah sekalian, bukan ilmu sebetulnya yang yang paling tinggi, tapi amal kita. Tapi tidak bisa ada amal yang benar kalau ilmunya salah. Ya. Makanya ma'rifat itu agar kita punya ilmu tentang siapa Allah yang sungguhnya. Nah, derajat-derajat ini sempurna. Maksudnya kalau dia di lawama, sempurna di lawama. Kalau dia di mutmainah, sempurna di mutmainah. Kenapa Allah memberikan sesuai dengan perbuatannya, amalannya? Waliyafihim, Allah memberikan secara sempurna, mencukupkan imbalan atas derajat-derajat itu sesuai dengan amal mereka. Liyafihim a'malahum, jadi sesuai dengan amal-amal perbuatan mereka. Wahum, dan mereka dalam tingkatan-tingkatan ini la yuzlamun, tidak akan terzalimi. Lalu apa gunanya Allah berbicara tentang derajat ini? Ya, apa tujuannya? Karena kita tahu yang namanya surga, Bapak Ibu sekalian, ya surga itu nanti bertingkat-tingkat. Yang menentukan apa ya? Derajat ini. Ya, derajat ini. Dalam dunia tasawuf ada namanya martabat 7. Nah, itu martabat 7. Ya, 7 derajat. Di dalam Al-Quran ada kata-kata samawat, 7 lapis langit. Al-Fatihah juga 7 ayat. Ya, dan kita lihat tingkatan-tingkatannya. Nah, dari mana kita mulainya kira-kira jemaah sekalian? Kalau kita ingin menempuh tadi tingkatan-tingkatan itu. Tingkatan nafs, kita ingin meninggalkan nafs amarah. Dari sisi tauhid, kita ingin bergerak dari tauhid wahidiyah menuju kepada tauhid wahdaniyah, menuju kepada ahadiyah. Ya. Nah, dimulai dari jangan pernah menyombongkan diri. La tamshi fil ardi maraha. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru, dan pada hari ketika orang-orang kafaru itu ingkar, kafaru yu'radu, dihadapkan ke neraka, ala-nar ini, ke neraka. Ketika orang-orang yang menolak dulu di dunia itu dihadapkan kepada neraka jahanam, Allah bertanya kepadanya, atau penjaga neraka bertanya kepadanya. Artinya Allah melalui mereka, melalui penjaga neraka bertanya, adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunia. Kalian ini tahu nggak sebabnya kalian masuk neraka? Tentu dia katakan, tidak, wahai penjaga neraka. Sebabnya kalian ini di dunia telah adhabtum, melewati umur yang panjang, melewati masa yang cukup, tetapi kalian habiskan semuanya, semua yang baik-baik yang Allah berikan kepada kalian, akal, pikiran, makanan yang bagus, dihabis-habiskan begitu saja, diboroskan, tidak ada hasilnya. Fi hayatikum dunia, dalam kehidupan dunia kalian. Jadi semua kesempatan, potensi yang Allah berikan kepada kalian, dan itu semuanya thayyibat, aslinya mengantarkan kita kepada yang thayyibat. Ingat kata-kata halalan thayyibat. Maka kemudian setelah itu kalian gunakan untuk apa? Istamta'tum, bersenang-senang saja. Hanya berhenti pada istamta'tum, bihak dengan apa yang kalian dapatkan itu. Maka karena kalian di dunia telah melewati masa yang panjang dan kalian sia-siakan semuanya dalam kehidupan dunia kalian, maka fal yauma, pada hari itu, pada hari ini, fal yauma, pada hari ini, tujzauna, diimbalkan, dibalaskanlah kepada kalian adzabal hun, dengan azab yang menghinakan. Karena di dunia bima kuntum tastakbirun, karena di dunia kalian istikbar. Lihat Bapak sekalian, jadi selalu istikbar. Istikbar kepada siapa? Ayat-ayat Allah selalu sebelumnya. Ya, mereka adalah seperti iblis, tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau sujud kepada manusia suci. Allah mengatakan tujzauna adzabal hun, hari ini kalian dibalas dengan azab yang menghinakan, adzabal hun. Dan ini azab bukan dari Allah sebetulnya, tapi bima kuntum, konsekuensi logis dari tastakbirun, sikap istikbar kalian. Fil ardi, di muka bumi. Bigairil haq, tanpa bersandar kepada kebenaran. Wa bima kuntum tafsukun, di dunia kalian berbuat fasik.
kelihatan beragama tetapi tidak menjalankan ajaran-ajaran agama dengan benar. Mengaku Islam tetapi Islamnya bukan Muhammadi. Agama Islam Muhammadi adalah penuh dengan cinta dan kasih sayang. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan 10 ayat ini bisa membimbing kita, memandu kita untuk sama-sama melihat ke dalam diri kita masing-masing, termasuk saya secara pribadi, supaya kita ini benar-benar tingkatannya, derajatnya tadi naik, sederajat demi sederajat, setingkat demi setingkat, agar kita benar-benar mendekati. Kalau kita tidak bisa sampai kepada insan kamil, terlalu berat bagi kita, paling tidak kita sampai di bawah insan kamil, yaitu mardiyah. Atau paling tidak insan mutmainnah juga sudah cukup. Tinggal berpegang ke atasnya. Yang mutmainnah berpegang kepada yang radiyah berpegang kepada mardiyah berpegang kepada kamilah. Akhirnya lahir mata rantai ke bawah yang tidak terputus. Yang mau bertanya dipersilakan. Dan Bapak sekalian, nanti di akhir kita doakan putra daripada jemaah kita, yaitu Ibu Mita, anaknya yang kerja di Australia, terkonfirmasi sakit COVID ya. Jadi Omikron kalau tidak salah ya, betul, COVID di Melbourne, yaitu Ananda Randi Febriandi Demitra dan Ananda Anggraini Syafira Demitri. Nanti insya Allah sebentar sebelum kita tutup kita doakan keduanya. Yang bertanya dipersilakan. Ya Ustadz, kalau di kolom chat ada satu pertanyaan dan ya tadi seperti kata Ustadz ada permintaan doa dari Ibu Mita. Jemaah sekalian, pertanyaan dari Mbak Yasani tentang reinkarnasi berkaitan hari kebangkitan. Mohon penjelasan. Reinkarnasi ini hanya mitos. Memang tidak ada reinkarnasi. Jadi dalam Islam tidak dikenal reinkarnasi. Ya. Lagi-lagi tidak ada reinkarnasi karena konsep reinkarnasi itu kita sampaikan, konsep reinkarnasi itu satu paket dengan konsep karma gitu. Jadi ini reinkarnasi satu konsep dengan karma. Jadi misalnya orang sekarang hidup ya sebagai manusia, tetapi karena amalan-amalannya tidak bagus, hewani, maka setelah nanti dia meninggal, dia harus menebusnya, dia harus menderita. Misalnya dibangkitkan atau hidup kembali sebagai gajah yang gatal-gatal. Kenapa? Karena waktu hidup sebagai manusia itu banyak dosanya, kurang lebih itulah. Maka kemudian dia bangkit, dia dihidupkan kembali. Nanti setelah itu gajah meninggal lagi, baru hidup lagi sebagai manusia. Begitulah, lama-kelamaan semakin menuju kepada kesempurnaan, mendekati avatar, mendekati semacam Dalai Lama gitu. Dalai Lama itu kan pola patron mereka. Nah, jadi kalau di Islam tidak seperti itu. Di Islam itu tidak ada reinkarnasi. Islam itu ya kita sekarang, saya, aku, Bapak, Ibu semuanya meninggal, ya tidak bangkit sebagai hewan-hewan untuk menebus kembali menerima karma atas kesalahannya. Ya yang ada Pak, kita pindah ke alam berikutnya, yaitu namanya pada alam barzah, alam kubur. Nah, di alam barzah itu, alam kubur itu, kita bisa didoakan oleh orang yang masih hidup sehingga keadaan kita menjadi baik, dosa-dosa kita diampuni. Nah, di alam barzah ini kita menderita, iya, penderitaan alam barzah, tapi bukan neraka, penderitaan. Karena kita menyaksikan amalan-amalan kita itu datang mengancam, menakut-nakuti kita. Ya. Seperti tajazumul amal kita itu mengambil bentuk-bentuk seperti kalau amalan yang buruk mengambil bentuk hewan-hewan buas dan sebagainya. Tapi pada saat yang sama amal-amal baik kita juga datang seperti cahaya dengan bentuk-bentuk yang indah dan seterusnya. Jadi itu alam barzah. Nanti setelah kiamat baru kita bangkit di padang mahsyar. Jadi ini jalannya linear ke depan. Pada mahsyar itu adalah untuk kita menerima buku catatan amal atau kita menerima pengadilan Tuhan. Nanti kemudian finalnya final prosesnya di mizan. Ketahuanlah di situ, lalu kemudian kita surga atau neraka. Kemudian dari Bu Mita permintaan doa ya. Bapak sekalian. Ustaz. Ya. Saya Ada bertanya?
Mana Ya ya silakan, Ustaz? silakan Itu Pak udah Sandi. tadi sebutkan kan ya itu waktu tadi katakan kita Musa itu sebagai imam ya gitu. Kalau gitu tidak tadi gitu salah ya. Ada sebagian umat Islam mengatakan Al-Quran itu sebagai imam gitu, Pak. Gimana itu, Pak? Terima Ya kasih. benar, karena memang Al-Quran juga berfungsi sebagai imam seperti mana, tapi kita selalu sampaikan bahwa Al-Quran itu tidak pernah berdiri sendiri. Karena kalau dia berdiri sendiri, fungsi sebagai imam tidak aktual namanya Pak Aswandi. Ya. Jadi seperti pada zamannya Nabi Musa, ya nanti Tauratnya yang menjalankan tugas imam Taurat itu adalah Nabi Musa. Setelah Nabi Musa pergi, dia katakan ini adalah Nabi Harun. Begitulah kira-kira. Karena kita selalu sampaikan bahwa kitab ini selalu ada pasangannya. Karena Alkitab ini tidak pernah muncul dari Allah atau turun dari Allah dalam bentuk buku. Selalu dalam bentuk orang. Ya. Jadi sebelum menjadi buku pada zamannya Nabi Musa, Taurat itu turun dalam jiwanya Nabi Musa. Sebelum menjadi buku Injil, Injil itu berada dalam dirinya Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga pada Nabi Muhammad kita. Jadi aslinya kitab ini selalu kita sampaikan orang. Jadi ketika kita akan katakan Alkitab itu adalah imam, berarti Alkitab itu adalah Nabi pada zamannya imam, pemimpin. Begitulah seterusnya Pak Suandi. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada kita berdoa ya. Kita doakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Mohon berikan pencerahan berhubung dengan nafsu mulhammah dengan mutmainnah Ustaz. Syukran. Baik, afwan Ustaz. Jadi jemaah sekalian, jadi kita sampaikan jadi nafs ini, tingkatan nafs tadi ada 7 macam. Yang paling rendah adalah amarah. Ini adalah nafs hewani. Ini ada pada hewan-hewan. Kemudian yang kedua naik sedikit, yaitu namanya lawama. Lawama itu selalu menyesal. Artinya dia masih seperti hewani, tapi setiap melakukan kesalahan menyesal. Kalau murni hewani atau amarah tidak ada penyesalannya. Bahkan habis membunuh orang dia bangga malah. Bangga, saya telah membunuh si A. Saya telah melukai si A. Saya telah ini. Pokoknya bangga kalau melakukan perbuatan dosa. Diceritakan kemana-mana kemampuan dosanya. Dia ceritakan dia bisa minum sekian botol minuman keras. Ya, itu bangga. Nah, sedangkan kalau naik namanya lawama sudah menyesal. Tadi saya berbuat minum minuman keras, aduh menyesal rasanya, gitu. Menyesal akhirnya kemudian masuk pada mulhama ataukah marhama, yaitu nilai-nilai kemanusiaannya, sifat-sifat manusianya, insanianya sudah mulai muncul kelihatan. Yaitu mulai mencintai keluarganya, anak-anaknya, seperti itu Pak. Karena orang mencintai istri atau keluarga dan anak-anaknya pasti bertanggung jawab. Dan pasti merasa menderita kalau melihat mereka menderita, dan tidak mungkin menghabiskan misalnya uangnya di meja judi. Tidak mungkin menghabiskan uangnya di meminum minuman keras. Kenapa? Istrinya, anaknya menunggunya di rumah, menunggu tanggung jawabnya dan seterusnya. Maka seperti itu. Jadi namanya marhamah atau kamulhama. Mulhama itu dari kata terilhami oleh perbuatan untuk naik bertakwa. Ya, mulhama. Kalau kita gunakan kata mulhama. Nah, dari situ kemudian muncul mutmainnah. Jadi tidak bisa kita mencapai derajat tenang apabila kita tidak melewati derajat bersifat humanistik, manusiawi, mencintai sesama. Nah, setelah kita mencintai sesama, sambil kita belajar, kita merasakan bahwa ternyata sesama itu adalah juga makhluk Allah. Sesama kita manusia ini adalah refleksi diri kita. Setiap orang sebetulnya sama dengan diri kita. Apa yang kita senangi, itu juga mereka senangi. Apa yang kita tidak senangi, itu juga mereka tidak senangi. Apapun ras dan bangsanya, sama semuanya. Nah, jemaah sekalian, sehingga kemudian setiap dia melihat apapun pada alam semesta ini, mengingat Allah. Yang diingat adalah Allah, Tuhannya. Karena dia sudah mulai ada kasih. Tuhan itu adalah Rahman dan Rahim. Maka dia sudah mulai melihat dengan kacamata ilahiyah namanya. Dan makanannya dia sampai kepada mutmainnah, dan mutmainnah dia sudah bersiap untuk bergerak ke atas yang lebih tinggi, yaitu radiyah. Nah, mutmainnah itu apa syaratnya? Dalam Al-Quran dikatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bidzikrillah, apa namanya bidzikrillah? Bukan hanya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, dan sebagainya, tetapi maksudnya bidzikrillah itu adalah hatinya adalah Allah.
Yang namanya mahligai jiwanya hanya ditempati oleh Allah. Bukan lagi ditempati oleh makhluk. Bukan ditempati oleh benda-benda. Dia sudah berhasil melakukan apa yang disebut dengan tajalli. Dari kata tahalli, tajalli. Jadi mutmainnah ini adalah mereka yang sudah selesai pada 3 tingkatan ini. Tahalli, dan tajalli. Tahalli itu adalah pengosongan semuanya la ilaha itu tahalli. Kemudian tahalli itu pengosongan, la ilaha. Lalu kemudian illa isbat itu adalah tahalli. Ya. Jadi walaupun ini satu kalimat tapi ini prosesnya panjang dalam ilmu ma'rifat. Jadi kita saja ini belum tentu selesai dalam la ilaha. Belum tentu selesai. Kita ini masih mengilahkan banyak hal. Jadi la ilaha adalah tahalli. Kemudian illa adalah tahalli, pakai hak tahalli, pengkondisian hal. Illa baru kemudian Allah tajalli. La ilaha illallah. Nah, jadi 3. La ilaha tahalli, illa tahalli, Allah tajalli. Nah, ketika Allah sudah bertajalli pada jiwanya, maka muncullah jiwa mutmainnah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Nah, kalau sudah mulai sampai di situ dipanggil oleh Allah naik kepada derajat yang lebih tinggi, yaitu apapun yang terjadi pada dirinya adalah perbuatan Allah. Sudah hampir sampai pada kata-kata mara'aitu illa jamila, sehingga redho dengan apapun yang terjadi. Nah, ketika yang bersangkutan redhonya bersifat istiqamah, Allah datang menerima redhonya menjadi posisi mardiyah namanya. Begitulah Pak Ustadz. Nah, jadi Bapak Ibu Jemaah Jazakallah khair. Afwan Ustadzna. Jemaah sekalian, kita tutup dengan berdoa. Kita doakan Ananda Randi Febriandi Demitra dan Ananda Anggraini Syafira Demitri yang keduanya kena COVID di Melbourne sana. Al-hadiniya walikumitin soleha bihaq Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaq Fatimah wa biha baliya baniha, khususan untuk Ananda Randi Febriandi Demitra dan Ananda Anggraini Syafira Demitri yang keduanya, ya Allah, adalah hambamu yang sekarang terkena penyakit COVID yang juga adalah virusmu. Kami memohon dengan Fatihah dan selawat kami, semoga Engkau menyembuhkan keduanya dengan kesembuhan yang sempurna. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك. اللهم صل على محمد وآل محمد. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, dengan puasa kami, dengan baca Quran kami, dengan keikhlasan jemaah kami semuanya, Allah, kami mohon kepadamu dengan wasilah Nabi, Rasul dan manusia-manusia suci, ya Allah, kami mohon kepadamu berikanlah kesembuhan yang sempurna kepada anak kami Ananda Randi Febriandi Demitra dan Ananda Anggraini Syafira Demitri dengan kesembuhan yang sempurna, dengan kesembuhan yang penyakit itu tidak akan datang lagi kepada keduanya. Ampunkanlah dosa keduanya dengan penyakit yang deritanya, dekatkanlah kepadamu, ya Allah, keduanya dengan asbab penyakit ini, Allah Tuhan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak semua. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.